Pengemis busuk tidak bayar uang perlindungan. Berani-beraninya meminta-minta di wilayahku sendiri. Mati? Ada orang mati. Ada orang mati. Hidupku sebelumnya kerja keras banget. Setelah transmigrasi malah jadi pengemis. Apakah aku Song Tse harus miskin? Palu Dewa Bintang sudah mengenali tuannya. Selamat tuan, dapatkan pukulan palu. Kekuatan dewa yang tingkatkan segala hal. Palu bisa tingkatkan segalanya. Bagaimana cara memukul dengan palu ini? Kamu yang akan kujadikan uji coba. Anjir, palunya jadi sebesar ini. Wah, batu itu berubah jadi perak. Apa yang terjadi? Perasaan penuh kekuatan ini. Asik banget. kekuatan pukulan tinju ini. Pasti beratnya sampai ribuan jin kan setelah dipukul sekali dengan palu ini. Tubuhku malah jadi sangat kuat. Sekarang aku punya perak. Pertama pergi isi perut dulu. Pengemis busuk. Ini restoran mewah loh. Gak punya uang? Cepat pergi sana. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihat apa ini. Ternyata ini 50 tile perak. Hey, sekarang bolehkah aku masuk ke restoran kalian? Boleh. Sajikan minuman dan makanan enak untukku. Aku tidak kekurangan uang. Baik tuan, silakan masuk dan duduk di dalam. Segera kami siapkan. Wah, kenyang banget. Ini makananku yang kenyang pertama. Hei, pengemis bau. Kamu belum mati ya? Wah, ada uang buat makan. Tidak ada uang, bayar uang keamanan. Keluarkan perak itu untukku. Serahkan perak itu kepadaku. Preman ini sebelumnya pernah merampok hasil pengemis milikku. Hampir memukulku sampai mati. Sekarang tubuhku yang sudah ditingkatkan. Kekuatan satu pukulanku mencapai ribuan J. Hitung utang lama dan baru sekaligus. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Kamu bukan lawanku. Jangan menolak kebaikan, malah cari masalah. Pengemis kecil. Kapan kamu jadi sehebat ini? Minggir sana, kalau aku lihat kamu lagi nanti. Hati-hati nyawamu. Palu dewa segalanya bisa tingkatkan segala. Di kehidupan ini, aku Song Tse akan ubah takdirku. Ada Lingzi di jamur biru ini. Meskipun usianya tidak terlalu tua, setelah ditingkatkan dengan palu dewa segalanya, Nilainya pasti berlipat ganda. Bos, mau bayar. Sudah selesai makan, Tuan? Tuan pemilik toko. Jamur ini, berapa harganya? Toko jamur ini menerima setiap hari. Bukan barang berharga. Kalau Tuan mau, semua ini saya persembahkan untuk Tuan. Aku tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Kepingan perak ini setidaknya 1 liang. Cukup kan? Oh, cukup. Ditambah biaya makan pun masih cukup. Terima kasih banyak, Tuan. Pengemis miskin yang bodoh. Jamur murah pun dianggap berharga. Palu ajaib Wang Xiang. Naikkan levelnya. Lingzi ini. Lingzi kecil ini ternyata jadi sebesar ini. Ukurannya sebesar ini. Apa ini Lingzi 100 tahun? Cari toko dulu. Tanya. Kalau harganya cocok, langsung ambil saja. Woi, Tuan, pemilik toko. Anak pengemis kecil. Ini toko obat saya, bukan rumah makan. Jamur yang kamu bawa ini, saya beli. Wah, ini ternyata Lingzi berumur 100 tahun. Kamu dapat dari mana? Tentu dari gunung, mau? Jangan pergi, aku lihat tempat lain. Saya tawarkan 820 tile perak. Bagaimana? Aku bandingkan harga di toko lain. Saya lebih baik lihat-lihat lagi. 19.2, tidak bisa tambah harganya lagi. Sepakat. Tunggu sebentar. Bayar duluan. Ini uang kertas 1.200 tile. Hei, anak pengemis, Lingzinya bisa diberikan ke saya kan? Ambil saja. Lingzi dibeli 1 tile perak. Dijual kembali seharga 1.200 tile perak. Bisnis ini benar-benar untung berkali-kali lipat. Dr. Wang, ini ginseng tua berabad-abad. Tuan pengelola Zoya. Tidak ada. Tapi saya baru dapat Lingzi 100 tahun. Lihatlah. Ini uang kertas 12.20. Saya beli Lingzi ini. Tampaknya. Aku jual barang ke orang kaya. Tanpa perantara ambil untung selisih harga. Bahkan bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dr. Wang, jika seseorang menjual ginseng tua berabad-abad, berapapun harganya, pasti harus diterima. Tentu saja. Hei,
Tuan pemilik toko, siapa orang yang baru datang tadi? Wah, beli ginseng tua 100 tahun. Pasti tidak murah kan? Dia manajer Zhou. Keluarga Zhou sangat kaya raya. Jangankan ginseng berumur 100 tahun, bahkan ginseng berumur 1000 tahun. Dia juga mampu membelinya. Saya nggak punya ginseng 100 tahun, tapi saya punya palu ajaib Wangxiang yang bisa meningkatkan kualitas ginseng biasa. Tuan pemilik toko, apakah kamu punya ginseng di sini? Tidak apa-apa, kalau umurnya masih muda. Tidak ada ginseng, tapi aku kumpulkan serabut ginseng. Kamu mau? Mau. Tunggu dulu. Serabut ginseng ini sekitar 1 mace. Kamu kasih aku 1 perak saja. Oke, ini. Akar ginseng bisa jadi ginseng biasa? Palu sakti Wangxiang naikkan jadi ginseng 100 tahun. Wah, beneran jadi ginseng asli. Hei, ginseng sebesar ini pasti usianya lebih dari 100 tahun. Kali ini aku jual ke Zhou. Hehe. Tanya dulu tinju saya, ya. Kekuatan saya sudah jauh lebih kuat. Tidak tahu batas kemampuan diri sendiri. Benar-benar sampah. Apa gunanya keterampilanmu? Saya adalah ahli kelas 1. Kamu tak berdaya di hadapanku. Aduh. Pengemis kecil, bagaimana bisa kamu? Sehebat ini? Siapa kamu sebenarnya? Saya Song Qi. Aku tak ubah nama. Kamu yang bermarga Zhou. Jangan dekati aku lagi. Minggat. Cepat pergi. Akhirnya lalat ini berhasil diusir. Mutiara malam murah. Saya mau pergi ke kota Yong. Aku sudah tanya semua pegadaian di kota Yong. Harga mutiara malam 22.000 perak. Toko gadai terbesar. Bisakah harga lebih tinggi? Hei, apa yang mau kamu lakukan? Mau merampok ya? Pak, saya mau jual barang. Kamu pengemis bau. Kamu jual barang apa? Mutiara malam. Kamu mau jual berapa tile perak? 50.000 tile. Mutiara malam ini. Kelihatannya ukurannya agak kecil sedikit. Aku bisa beri kamu 30.000. Kalau gitu aku tidak jual. 40.000 tile. Ini tidak bisa lebih lagi. Deal. Mutiara malam dijual 40.000 perak. Dengan kecepatan seperti ini, palu ajaib akan segera ditingkatkan lagi. Waduh. Ini bukan lukisan terkenal jutaan dolar? Pemilik toko Han. Lukisan ini mau dijual ya? Benar. Lukisan ini digadaikan sarjana miskin tahun lalu. Ini pelukis terkenal zaman dulu. Gambar pemandangan Qingming, karya Li Daozi. Tapi lukisan ini adalah barang palsu. Ini tiruan orang zaman sekarang. Oh, hasil tiruan ya? Terus kalau palsu gimana? Aku punya palu ajaib Wangxiang loh. Setelah dibuka, pakai palu ajaib. Siapa tahu bisa buka kemampuan khusus. Lukisan ini harganya berapa? Dulu lukisan ini digadaikan seharga 120 tile. Kalau kamu benar-benar menginginkannya. Beri aku 120 juga. Kamu bawa lukisan ini pergi. Baik. Hei. Hei, sini. Hati-hati di jalan ya. Sepertinya lukisan ini jadi karya asli. Lukisan kuno ini butuh ahli untuk dijual mahal. Punya, ayo ke toko antik. Hei, lihat barang ini nih. Ini bagus sekali, barang yang bagus. Toko antik Shishu Jai. Orang sini pasti paham barangnya. Kamu pasti tahu nilai lukisan ini. Tuan pemilik, saya jual lukisan. Kami terima karya maestro. Lukisanmu ini karya maestro siapa ya? Li Daozi. Apa? Li Daozi? Tanda tangan asli sangat sedikit. Sebagian besar dikoleksi oleh keluarga kerajaan. Bagaimana bisa kamu punya karya aslinya? Baik. Ini karya terakhir Li Daozi, lukisan Qingming Landscape. Lukisan ini pasti palsu. Mana mungkin lukisan Qingming muncul? Pada anak miskin seperti ini,
Benar, lukisan ini memang palsu. Palu ajaib Wang Xiang tidak salah. Lukisan ini pasti asli. Orang sini tidak tahu barang bagus. Aku tanya yang lain. Kalian tidak menghargai bakat. Kalau begitu, aku ke toko lain. Hahaha. Semua lukisan palsu yang aku identifikasi. Tak ada yang berani bicara bahwa lukisan itu asli. Apa lukisan palsu? Ternyata guru kaisar pulang pensiun. Ahli lukis ternama Li Mubai, Tuan Li Taifu. Salam hormat Tuan Li Taifu. Tuan Liu pemilik toko. Apa yang terjadi di sini? Tuan Li Taifu. Anak ini bawa lukisan tiruan pemandangan Qingming. Ternyata itu pemandangan Qingming. Cepat biarkan saya lihat. Li Taifu, ahli kaligrafi dan lukisan. Asalkan dia mengatakan ini asli, orang lain pasti diam saja. Li Taifu ahli autentikasi, kaligrafi, dan lukisan. Dia pasti langsung tahu. Bahwa lukisan ini palsu. Ini karya asli Li Daozi. Ini karya asli yang aku cari. Apa? Ini asli Tuan Muda. Saya bayar 50.000 tel perak. Bolehkah lukisan ini dijual padaku? Walaupun lukisan ini sangat berharga, nilainya tidak lebih dari 1 juta. 50.000 perak sudah terlalu banyak. Ekspektasi saya, baik. Kalau begitu, 50.000 tel saja. Ini wesel perak senilai 50.000 tel. Simpan baik-baik. Wah, 50.000 perak dapat. Hari ini dapat 90.000 perak. Dengan kecepatan seperti ini, aku akan tingkatkan palu itu lagi. Teman muda, Mau ikut lomba seni lukis Yongcheng 3 tahunan? Saya? Kamu sudah koleksi karya asli Master Li Daozi. Pasti kamu mahir lukis dan kaligrafi. kalau tidak ikut, sayang sekali kan? Tapi saya tidak bisa loh. Hadiah juara jadi 60.000 perak. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Cukup oleskan saja. Tanda lahirnya pasti hilang sebelum. Baik, aku antarmu ke rumah Luo. Batuk-batuk. Tuan Li Taifu, maaf tidak menyambutmu dari jauh. Mohon jangan marah. Aku bawa Song Lichi hari ini. Keluarganya punya sebuah resep rahasia. Sembuhkan tanda lahir. Seberapa yakin kamu? Ini salep wajah pusaka keluargaku. Tanda lahir Nona Luo hilang. Batuk. Ayah, bahkan dokter tak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Tanda lahir di wajah putriku. Resep tidak resmi milikmu ini mana mungkin bisa berhasil. Ayah, putrimu ingin mencobanya. Krim wajah permata ini. Putri percaya bisa lukis pemandangan indah. Punya wawasan luas dan hati tulus. Pasti tidak akan menipu. Hei, Yuzu. Kamu. Sudahlah. Salep wajahmu tidak bisa menyembuhkan? Wajah putriku. Aku akan menyerahkanmu ke pihak berwenang. Ini, Nona Luo. Cukup oleskan pada bagian sakit. Tuan dan Nona, wajah Yuzu semakin parah ya. Kamu penipu. Woi, tangkap dia untukku. Serahkan ke pihak berwenang. Bukan. Ayah, tunggu sebentar. Yuchu, Wajah kamu benar-benar sembuh? kamu benar-benar berhasil menyembuhkannya. Tanda lahir di wajah putriku. Hei, ambilkan 100.000 tel. Tuan. Uang kertas perak. 100.000 tel perak ini adalah bayaranmu karena sudah menyembuhkan putriku. Terima kasih, Tuan Luo. Ditambah 100.000 tel perak ini. Sekarang aku punya 250.000 tel. Masih jauh dari 5 juta tel. Sepertinya aku coba hal lain. Uhuk. Ayah, Qiuxiang, cepat ambilkan obat ke sini. Tuan kepala keluarga Luo. ini. Ayahku menderita penyakit batuk kronis. Dokter tak umur 40 tahun. Tahun ini ulang tahunnya yang ke-40. Tuan muda Song. Kalau kamu bisa menyembuhkan tanda lahir di wajahku. Apakah ada cara untuk menyembuhkan? Penyakit batuk ayahku. Ini, kamu tenang saja. Asal penyakit ayahku sembuh. Uang bukan masalah. Pemerah pipi buka fungsi perbaikan kulit. Gunakan palu untuk memukul obat ajaib. Apakah akan membuka kemampuan khusus juga? Kalau begitu, aku pulang cari lagi.
Palu Dewa Wangxiang tingkatkan obat jadi obat serba sembuh. Peningkatan berhasil. Menyembuhkan segala penyakit. Ini benar-benar obat ajaib. Ayo jual obat di rumah Luo. Ini adalah tabib sakti Wu Qiong. Apakah dia punya cara selamatkan Luo? Tabib Wu yang sakti. Ayahku sebenarnya. Gimana kabarnya? Penyakit batuk kepala keluarga Luo sudah menjalar ke paru-paru dan jantung. Aku pun tidak berdaya. Siapkan urusan terakhirnya saja. Kepala keluarga Luo sakit parah. Bahkan dokter hebat pun tak bisa tampaknya untuk menyelamatkan kepala keluarga Luo. Hanya bisa andalkan obat ajaib ini. Tuan Muda Song. Bisakah kamu menemukan yang bisa menyembuhkan? Ramuan rahasia ayahku. Sudah ketemu. Obat ini bernama Bai Xiao Dan. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Obat ini bernama Bai Xiao Dan. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Tunggu. Tidak ada obat ajaib untuk semua penyakit di dunia. Tuan keluarga Luo sudah sekarat. Minum obat tidak ada gunanya. Tabib Wu yang sakti. Obatku pasti sembuhkan Tuan Luo. Benar begitu, Tabib Wu? Tanda lahirku sembuh berkat ramuan Tuan Song. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan ayahku. Ini benar-benar konyol. Ini jelas obat palsu penipuan tabib jalanan. Tidak bisa selamatkan Tuan Luo, malah akan mempercepat kematiannya. Ayah. Ini tidak mungkin. Denyut nadinya kuat dan stabil. Obat ini selamatkan Tuan Luo. Dada aku sudah enak lagi. Penyakit batukku benar-benar sembuh total. Tuan Muda Song, obat ajaib sehebat ini. Kamu tentukan harganya. Semuanya akan dibeli oleh keluarga Luo. Botol obat ini ada 15 butir. Satu butir harganya 10.000 tael. Masuk akal kan? Sepotong seharga 10.000 tael. Sepotong seharga 10.000 tael. Apakah Tuan Luo menganggapnya terlalu mahal? Kalau gitu 5.200 deh. Obat ajaib ini ternyata murah banget. Oh, Tuan Muda Song, kamu orangnya jujur banget sih. Aku lengah tadi. Harganya terlalu rendah. Ini wesel 150.000 tael. Obat seharga 15 tael perak. Aku sudah dapat 40 tael perak. Untuk upgrade palu ajaib Wangxiang. Sudah selangkah lebih dekat lagi. Kakak besar. Kamu gimana? Adikku, berkat Tuan Muda Song. Obat ajaib milik beliau. Batuk kakak besar sudah sembuh. Tuan Muda Song. Ini adik perempuanku. Istri Wali Kota Kota Yong. Salam hormat, Nyonya Istri Wali Kota. Kamu sudah menyelamatkan kakak besarku. Jadi penyelamat hidupku, Luo Shu. Kalau ada yang dibutuhkan, Datang ke kediaman wali kota kapanpun. Nyonya Istri Wali Kota. Dia orang kedua. Nanti kita bisa hindari banyak masalah. Tangkap anjing ini. Tolong dong. Pasti harus halangi anjing ini. Tuan. Anjing ini mulai ikut kamu ya. Aku bisa melacak dari jauh sekarang. Anjing ini jadi pelacak jarak jauh. Aku bisa dengar suara anjing. Nyonya, apa yang sebenarnya terjadi ini? Nyonya, Tuan Muda Kota diculik. Kami temukan gioknya. Kakak, anak kedua adalah nyawaku. Kalau nggak ketemu kembali, gimana dong? Jangan panik, laporkan ke tuan kota. Suruh dia tutup keempat gerbang kota, tangkap para penculik. Selain itu, pasang pengumuman. Berikan hadiah 200.000 tael perak. Cari orang tahu lokasi tuan muda. Tuan, Cepat biarkan aku cium giok itu. bahkan meskipun jaraknya ribuan mil, aku juga tahu lokasi pemilik giok. Si anjing pergi cium giok itu. Pemilik giok itu, ruang bawah tanah. Menyelamatkan anak yang diculik. Aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Bukan demi uang. Sama sekali bukan. Kamu siapa? Datang ke sini, mau ngapain? Kalau tidak mau mati, serahkan anak-anak yang kalian culik. Makhluk yang tidak tahu mati. Satu orang, satu anjing berani datang. Geng penculikku berani berbuat onar. Semua maju serang dia. Patahkan kaki anjingnya. Jual dia ke rumah bordil. Potong anjing gemuk besar ini. Buat santapan enak buat saudara-saudara kita. Maju. Uhuk. Kamu ternyata ahli bela diri. Aku pria Palu ajaib Wangxiang.
Mengalahkan kalian gampang banget buatku. Berani menghalangi jalan rezekiku. Cari mati. Pahlawan, ampuni nyawaku. Cepat keluarkan semua anak yang kalian culik. Berani kata tidak sedikit pun. Kalian semua sampah. Cepat bawa keluar anak-anak itu. Guzi, cium liontin giok ini. Pergi cari anak-anak itu. Mana pemilik liontin giok? Oh, anak ini tuan muda kota. Anjing, pergi ke kediaman tuan kota. Mereka akan datang. Ah, tuan kota. Ibu. Xiu Nyonya tuan kota, jangan khawatir. Tuan muda pasti diberi obat bius. Tidur sebentar juga akan sembuh. Tuan muda Song, kamu yang menyelamatkan anakku? Kau penyelamat keluargaku. Hanya hal sepele saja. Tidak perlu dipikirkan. Saudara Song, ini uang kertas dan medali. Di kota Yong nanti, Kamu tamu istimewaku di mansion. memang pantas jadi penguasa kota. Bahkan kasih tambahan 300.000 perak. Aku dapat 90 tel dengan cepat. Memang aku hebat. Utusan khusus Kaisar tiba. Silakan segera pergi menyambutnya. Utusan khusus itu pasti datang mendesak. Aku menyumbangkan biji besi. Tapi kota Yong miskin tambang. Dari mana ada tambang besi? Bawa mereka ke istana. Baik, Saudara Song, saya pamit dulu. Datang ke istana kapan saja. terima kasih banyak tuan penguasa kota. Kali ini untung 50 tile perak. Bahkan berhubungan dengan penguasa kota. Anjing kecil bisa buka kemampuan pelacak. Pohon tua ini punya kemampuan tersembunyi. Palu ajaib semua alam. Naikkan pohon tua ini. Kemampuan apa yang baru dibuka? Biarkan aku coba dulu. Pak Pohon, tahukah lokasi biji besi Yongcheng? Tidak ada pemiliknya. Aku bisa hubungi alur bumi sekarang. Tunggu sebentar ya. Fungsi pohon tua cari tambang ya. Yongcheng hanya punya satu biji besi. Gunung angin hitam. Kalau aku beli gunung angin hitam, Lalu menjualnya kepada tuan kota. aku bakal untung banget. Berhenti. Kamu siapa? Punya undangan dari kediaman tuan kota? Undangan apa sih? Tanpa undangan. Mau masuk istana? Cepat pergi dari sini. Apakah kamu kenal benda ini? Ini adalah medali emas tuan kota. Kamu punya medali emas? Apa yang terjadi? Ada apa? Tuan kota, apakah kamu butuh tambang besi? Kalau kamu butuh, aku akan mengantarkannya kepadamu segera. Apa? Kamu tahu tambang besi di mana? Hei, tuan kota. Anak ini sedang mempermainkanmu. Tak ada biji besi di Yongcheng. Aku nggak percaya bocah ini nemu. Lihat baik-baik. Ini dia biji besi. Wah, benar-benar ini biji besi. Ini sungguhan biji besi. Kamu menemukannya di mana? Aku membeli Gunung Heifeng. Awalnya aku mau tanam pohon buah, tapi tidak sengaja menggali biji besi. Aku cepat mengirimkan ini. Saudara Song Chi, kamu benar-benar menyelesaikan masalah mendesakku. Berapa harga gunung hitam ini? Aku cuma pakai 720 perak, tapi wajar kan ambil untung selisihnya? 7.200? Baik, Saudara Song Chi. Aku beli barang. Gunung Heifeng belimu. Beli dengan 720 tile perak. Jual dengan 700.000 tile perak. Aku benar-benar genius, kecil dalam investasi. Ini surat wesel 700.000 tile perak. Simpan baik-baik. Aku jual ke tuan kota. Ini akta tanahnya. Simpan baik-baik. Baik, bawa orang ke Gunung Heifeng. Bersiap menambang. Ya. Kalau begitu, tuan penguasa kota, saya pergi duluan ya. Hei, saudara Song Chi. Tunggu sebentar. Ada apa? Bawa setengah hadiah kaisar untuk Song Chi. Baik. Barang langka, pemberian kaisar. Pasti perhiasan yang sangat berharga. Wah, hari ini ada kejutan. Makanan laut juga disebut barang langka, tapi dinasti ini transportasinya sulit. Makanan laut memang jarang di sini. Mutiara. Ada apa, saudara Song Chi? Tidak apa-apa. Tuan penguasa kota. Saya pergi duluan. Aha. Mutiara ini ukurannya besar dan padat. Dan warnanya juga merah muda. Pasti sangat berharga. Kalau dipukul dengan palu ajaib Wan Xiang, pasti bisa membuka kejutan.
Kali ini upgrade keluar tumpukan mutiara. Pasti ada ribuan butir ya. Tapi bagaimana harga mutiara ini? Tetap harus minta bantuan Nona Luo. Tuan Muda Song, kok kamu datang? Nona Luo, ada tamu untukmu. Kalau begitu, aku tidak mengganggu dulu. Tidak apa-apa. Ini tuan utusan. Dia minta keluarga Luo cari mutiara. Aku punya mutiara. Mutiara? Aku punya. Ini mutiara selatan paling berharga. Apakah kamu mau menjual mutiara ini? Tuan utusan. Kita bicara sesuai aturan bisnis saja. Selama hargamu cocok, aku tentu rela melepaskannya. Sayangnya kamu cuma punya satu mutiara. Aku bisa memberimu 320 tile perak. Siapa bilang aku cuma satu? Ternyata kamu punya begitu banyak mutiara selatan. Totalnya ada 1000 butir mutiara selatan. Hargamu terlalu rendah loh. Aku cuma bisa memberimu satu butir. Tunggu, 1000 butir mutiara ini. Aku ambil semuanya. Setiap butir, 420 perak untuk bagaimana? Satu butir 420 tile perak. 1000 butir berarti 400.000 tile perak. Harga ini. Oke, kita lakukan sesuai kata-katamu. Ini surat kredit 400.000 tile. Sekarang aku dapat 2,6 juta perak. Masih kurang 2 juta perak. Palu ajaib bisa ditingkatkan. Tuan utusan kekaisaran, nanti kamu bisa cari aku kapanpun. Selama harganya cocok. Hanya yang tidak bisa kamu bayangkan. Songchi bisa menemukan semuanya. Baiklah, saya tidak sungkan lagi. Aku sedang mencari 100 tahun lotus untuk ratu. Tapi benda ini sangat sulit didapat. Tuan Muda Su, temukan bunga salju. Hargaku pasti lebih murah. 1000 butir mutiara ini. Pohon tua, bisa hubungi alur bumi. Kita bisa tanya dia nanti. Tuan utusan kekaisaran, tenang saja. Saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Janji kita pegang ya. Tuan Muda Song, kamu terlalu ceroboh sekali. Bunga salju 100 tahun cuma legenda. Mana mungkin semudah itu ditemukan. Menipu Tuan utusan kekaisaran. Itu adalah kejahatan besar. Nona Luo, tenang saja. Saya punya cara sendiri. Bisakah pohon berbicara dengan tanah? Di mana ada sulen 100 tahun? Tuan kakek pohon. Bisa tolong bantu saya lihat? Di mana bunga salju 100 tahun? Tuan, tunggu sebentar. Tidak ditemukan Xuelin. Tapi saya menemukan benih bunga salju. Wah, ini benih bunga salju ya. Kalau pakai palu dewa untuk upgrade, apakah nanti jadi bunga salju 100 tahun? Palu ajaib Wang Xiang. Naikkan benih salju jadi 100 tahun. Dalam waktu sesingkat ini sudah berbunga. Bahkan sudah berbuah, tapi saya tidak tahu. Apakah ini bunga salju 100 tahun? Kilauannya seperti giok. Kelopak bunganya padat dan rapat. Ini benar bunga salju 100 tahun. Tabib Sakti Wu, kenapa kamu datang ke sini? Tidak disangka. Aku bisa lihat bunga 100 tahun legendaris dalam hidupku. Kata Tabib Sakti Wu. Ini adalah bunga salju 100 tahun. Sepertinya tidak mungkin palsu. Tabib Sakti Wu. Apakah bunga salju ini sangat mahal? Bukan cuma sangat berharga. Katanya bunga salju 100 tahun ini bisa bikin orang mati hidup lagi. Nilainya setidaknya jutaan rupiah. Songchi ya, bisakah kamu jual bunga salju ini padaku? Tidak bisa. Bunga salju ini aku ambil. Pantas saja kamu begitu yakin. Katakan pada Tuan Xiao bunga 100. Ternyata ada saja di halamannya. Aku tawarkan 1 juta tile perak. Bunga salju ini aku inginkan. Aku orang tua ini tawarkan 1,1 juta tile. 1,2 juta tile perak. Bunga salju ini pasti aku dapatkan. Kamu, Tabib Wu yang sakti. Kamu tak bisa lawan Tuan Xiao. Tuan Xiao ingin memberikan benda ini kepada Ibu Su. Sepertinya benda sakti sehebat ini. Aku orang tua ini tak beruntung. Tuan Xiao menawar Xuelian abadi. Sekarang, ini sudah milik Anda. Ini surat berharga 1,2 juta perak. Sekarang bunga salju ini milikku. Satu sulian dijual 1,2 juta perak. Sekarang aku dapat 3,8 juta tile. Hanya satu langkah lagi. Kamu temukan untukku bunga langka. Aku masih punya hadiah tambahan untukmu. Ini adalah garam. Ini garam halus dari Salt Gang. Hanya disediakan khusus untuk keluarga kerajaan. Aku memberikan keistimewaan khusus. Memberimu 1 karung sebagai hadiah.
Garam ini rasanya pahit dan sepat. Tidak terlihat seperti garam halus. Kelihatannya seperti garam kasar kualitas terbaik. Songchi, kamu terlalu berani. Berani kamu nggak suka hadiahku yang saya berikan secara bercanda untukmu? Apa kamu merasa dirimu punya jasa? Jadi meremehkan saya? Bapak, Anda salah paham. Garam halus murni putih seperti salju. Tidak pahit dan tidak sepat. Sedangkan ini Hanyalah sekarung garam kasar kualitas terbaik. dari ucapanmu tadi. Kamu bisa memproduksi garam halus? Tentu saja. Baik, 3 hari lagi. Kalau kamu bawa garam halus, ya Saya akan mengangkatmu menjadi kepala garam dari geng garam ini. Nona Luo. Apa itu kepala garam? Kepala Yan adalah pemimpin utama. Mengatur pedagang garam seluruh negeri. Keuntungan 10% pedagang garam untuk Yanzong memang jabatan yang sangat menguntungkan. Tapi, apakah kamu benar-benar bisa memurnikannya? Bukan cuma candaan kosong. Tentu saja. Tidak menyangka jadi kepala garam ternyata bisa menghasilkan uang banyak. Aku harus jadi bos Yan. Hanya Tuan Yan yang pantas. Saya Palu Ajaib Wanxiang. Ubah garam kasar jadi garam halus. Garam kasar di dalam kantong. Semua sudah berubah jadi garam halus. Dengan kantong garam halus ini, Ketua Yan gampang dikendalikan. Tuan, utusan Kaisar. Rapat pemilihan ketua Yan, apakah Bisa dimulai sekarang. Han Yan menemukan metode pemurnian garam kasar. Saya rasa posisi Tuan Yan bukan selain dia. siapa bilang Tuan Yan tidak selain dia? Anak muda dari mana? Berani menantang wewenang Ketua Han. Saya, Ketua Yan yang baru, Song Qi. Anak, kenapa kamu jadi Tuan Yan? Saya yang temukan metode itu. Kau tak layak bersaing denganku. Ini adalah Direktur Yan Han Jiang. Sudah kuasai geng garam 20 tahun. Tentu saja mengandalkan dia. Benda apa ini? Tuan utusan Kaisar yang Anda katakan sebelumnya. Selama saya berhasil memurnikan garam halus, biarkan saya jadi ketua utama garam. Apakah itu masih berlaku? Apa? Tentu saja benar. Garammu lebih baik dari garam Han. Jadi kamu kepala garam geng garam. Wah, itu benar-benar khayalan. Metode pemurnian garam mentah itu ditemukan oleh kepala Han Yan. Bagaimana mungkin kamu bisa menguasainya? Garam halus ini. Ini lebih halus dari omongan Han Yan. Aduh, tidak pahit, tidak sepat. Aku belum pernah merasakan sebelumnya. Selembut ini. Garam yang sangat murni. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak percaya padamu, bocah kecil. Metode pemurnian garam mentah bisa lebih bagus dari milikku. Rasanya murni. Tidak ada kotoran sama sekali. Anak, bagaimana caramu melakukannya? Hanya teknologi pemurnian garam mentah saja. Apa yang sulit dari itu? Aku pejabat, janji ditepati. Karena kamu berhasil memurnikan garam halus. Jadi jabatan kepala garam ini adalah milikmu. Kepala Han Yan. Serahkan tanda jabatan kepada Song Qi. Hei. Song Qi, ayo pergi. Ini uang muka 30 tile perak. Bolehkah aku dari kamu? Meminjam sejumlah garam halus dari sini? Satu persatu. Ternyata jumlahnya mencapai 1,5 juta tael. Tuan Song. Selamat kamu menjadi ketua geng Yan. Nanti butuh bantuan. Bilang ya, keluarga Luo, kami pasti membantu. Ternyata kamu sekutu dengan keluarga Luo. Apa maksudmu itu? Ketua Yan sudah ditetapkan. Tidak ada yang boleh berkomentar sembarangan. Aku punya tugas untuk kalian. Dalam 3 hari. Istana butuh 200.000 potong sutra. Apakah kalian punya cara? Tuan Xiao, menenun sutra butuh banyak benang mentah. Di kota Yong ini tidak ada benang sutra mentah sebanyak itu. Hanya 3 hari, 200.000 gulung sutra. Ini tugas yang mustahil diselesaikan. Aku dapat 5 juta tile perak. Bisa meningkatkan level Shen Chui. 200.000 potong dalam 3 hari. Sama sekali bukan masalah. Tuan Xiao, aku buat sutra.
Berapa harganya? 1 sutra 10 tael perak. 200.000 perak. Baik, aku terima bisnis ini. Baik, Songchi. 3 hari lagi, ketemu di sini. Aku sendiri yang akan memeriksa nanti. 200.000 gulung sutra milikmu? Baik. Hei. Hei, anak muda. Kamu cari mati sendiri. Aku beritahu toko kain. Jangan harap beli sutra sedikit pun. Tuan Song. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nona Luo, bisakah kau temukan kain biasa? Itu bukan hal sulit sama sekali. Aku punya kain di gudang. Kalau kamu membutuhkannya, aku kirimkan ini padamu. Ayo bawa aku lihat gudang. Tuan Song. Totalnya 200.000 kain rami kasar. Apakah menurutmu ini bisa dipakai? Semua kain ini aku ambil semuanya. Tapi ada satu syarat. Gudang ini milikku dalam 3 hari. Tidak ada yang boleh masuk. Baik, aku setuju. Hei, cuy-cuy. Aku sudah dapat 5 juta perak. Bukankah seharusnya kamu naik level sekarang? Ya, Tuan. Palu emas akan segera ditingkatkan. Palu dewa jadi palu emas. Membuka kemampuan tersembunyi dari segala benda. Kuasai kekuatan ubah apapun. Kekuatan membentuk ulang segala benda. Apakah aku bisa sesuai keinginanku sendiri membuat segala benda dibentuk ulang, membentuk ulang kain kasar menjadi sutra? Wah, sutra berhasil dibentuk ulang. Benar saja begitu. Nanti aku bisa ubah segalanya sesuai keinginanku. Kerja bagus, cuy-cuy. Tuan, Kamu harus dapatkan 100 juta perak. palu ini jadi palu dewa tertinggi. Memiliki kekuatan menciptakan segala sesuatu. Kamu bisa jadi dewa seketika. 100 juta tael perak ya. Itu cuma target kecil saja. Dengan adanya palu dewa ini, 100 juta tael. itu sangat mudah. Banyak sekali sutra ini. Ini saatnya beli pakaian baru. Aduh, jangan. Tuan Song. Ini hari terakhir. 200.000 gulung sutra ini, bagaimana persiapanmu? 200.000 gulung sutra sudah siap. 200.000 gulung sutra ini, kamu benar-benar sudah menyiapkannya? Qiu Xiang, pergi ke geng garam sebentar. Panggil Tuan Xiao ke sini. Aku mau memeriksa barangnya. Songchi, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak serahkan gulung sutra. Aku tak akan memaafkanmu. Tuan Xiao, 200.000 gulung sutra sudah siap. Ada di gudang, di belakang sini. Apa? Ini tidak mungkin. Aku setiap hari awasi kamu. Gudang ini. Selama 3 hari ini. Tidak ada barang masuk atau keluar. Bagaimana kamu dapat 200.000 sutra? Menipu utusan kekaisaran. Itu hukuman mati loh. Silakan lihat. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Benar-benar sutra kualitas terbaik. 200.000 gulung ini. Saya ambil semuanya. Tunggu sebentar. Tuan Xiao, 20.000 sutra tidak jelas asal-usulnya. Anda harus sangat berhati-hati ya. Si Han itu, kamu tak akan pernah tebak itu. Sutra ini dibuat dari kain biasa. Saya mau 200.000 sutra ini. Mengenai bagaimana Songchi mendapatkannya. Bukan urusan saya. Ini bukti dari Hong Tong Guifang. Pegang ini. Kamu bisa ambil uangnya kapan saja. Terima kasih banyak, Tuan Xiao. Nah, bagaimana dapat 200.000 sutra cuma 3 hari? Bahkan keluarga Luo pun... Tidak mampu melakukan hal itu. Nanti akan banyak hal yang mengejutkanmu. Kamu tidak perlu terlalu kaget. Sekarang kamu benar-benar menyinggung keluarga Han. Dia orangnya sangat picik. Nanti dia pasti balas dendam padamu. Tapi tenang saja. Keluarga Luo bukan orang sembarangan. Kami pasti bisa melindungimu sepenuhnya. Nona Luo, tenang saja. Saya tidak takut keluarga Han. Nanti aku dapatkan 100 juta perak. Saya bisa langsung menjadi dewa. Si Han itu berani menantang saya. Aku bikin dia kedinginan parah. Ini cermin perunggu. Tidak ada kaca di dinasti Dai. Nona Luo. Kamu pakai cermin perunggu sehari-hari. Kamu pernah pakai cermin kaca? Tuan Muda Song, benda apakah kaca itu? Kaca itu adalah
Aduh, Kalau aku ceritakan padamu sekarang, kamu mungkin akan merasa sangat terkejut. kalau aku yang pertama berhasil, pasti akan aku tunjukkan padamu. Kalau begitu, aku malah semakin penasaran. Sebenarnya benda apakah kaca itu? Nanti aku buat kaca kembali ya. Pasti akan mengejutkan seluruh kota Yong. Bahkan seluruh dinasti Dakian. Ini cermin kaca, bukan cermin perunggu. Begitu cermin kaca ini diluncurkan, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Aku terlalu baru di Yongcheng. Bersama Luo Family untuk bisnis. Ternyata ini cermin kaca. Ini bisa menampilkan detail sangat jelas. Benar-benar ajaib sekali. Tuan Muda Song, Mau jual benda ini padaku? cermin ini cocok dijual? Bisnis keluarga Luo bisa makin maju? Toko permata, jual barang langka. Tuan Song jual barang ini. Keluarga Luo rela tanpa bayaran. Sepakat, tidak boleh ingkar. Aku bisa buat barang kaca lainnya. Semua dijual di Pavilion Hartecurrent. Sekarang, cermin tembaga biasa laku 50 tile perak. Cermin kaca ini sangat jernih. Tuan Song mau jual harga berapa? Saya naikkan harganya 10 kali lipat. Terjual seharga 520 pasti tidak masalah. Oke, jual seharga 5.200. 5.200. Jika keluarga Luo bisa, Menjual cermin ini bisa dapat 10% laba. Tuan Song tenang saja. Di Yong, semua barang keluarga Luo laku keras. Teman-teman, hari ini Pavilion Harta Karun kami luncurkan barang langka baru, kaca Kaca itu apa sih? premium kami. Sepertinya kalian sudah tahu, Gedung emas permata milik Han kami. Segera luncurkan uang besar. ke kaca langka yang tak tertandingi. Jadi kalian bikin, kaca buat lawan kami ya. Li Yuli ini loh, meskipun sangat indah. Tapi kalau dibandingin sama kaca, tetap kalah sedikit aja. Cih, Gelasnya cantik banget. Kayaknya Pavilion Harta kalah gedung emas Song Ti. Kamu tak bisa bicara lagi. Li Yuli milik kita. pasti jauh lebih indah dari kaca apapun kalian punya. Ini dia kacanya. Ini lebih indah dari kaca kita. Cermin ini ternyata jernih banget. Ini benar-benar barang ajaib. Hari ini kita baru buka. Dari sekian banyak barang berbahan kaca, kalian boleh pilih sesuka hati. Meskipun kaca kalian seindah apapun, Liuli kita udah dipilih tuan utusan. Ini untuk persembahan istana ya. Hanjiang, jangan terlalu senang dulu. Bungkus semua barang-barang ini, aku persembahkan ini ke istana. Tuan Xiao, ini. Masa bisa begitu, Tuan Kepala Keluarga Han? Aku butuh arahan darimu. Rakyat kecil tidak berani. Mohon ampun, Yang Mulia. Di Pavilion Hartecurrent Xiao masih banyak barang-barang kaca. Silakan masuk, Yang Mulia. Dengan dukungan Yang Mulia utusan kekaisaran, barang kaca saya pasti laku keras. Tuan Muda Song. Semua barang kaca terjual habis. Ini 2,5 juta tile perak. Simpan baik-baik. Barang kaca ini untung 2,5 juta perak. Selanjutnya, saya akan berpikir matang-matang. Buat barang lebih berharga dari kaca. Nona besar, Anggur baru tiba hari ini. Kirimkan ini ke gudang arak ya. Baik, Tuan Pelayan Kepala Luo, silakan. Tuan Muda Song, ada apa? Bolehkah kau jual arak ini padaku? Ternyata Tuan Song juga suka arak. Guci arak ini saya berikan kepadamu. Kalau saya bisa mengolah arak biasa, anggur Rusia untuk generasi mendatang. Bisnisnya lebih laris dari kaca. Palu ajaib Wangxiang. Ubah menjadi arak Mauzi. Benar saja ini arak Mauzi, Tapi arak dari dinasti Qin sebelumnya. tidak melalui proses distilasi. Kadar alkoholnya sangat rendah.
arak kadar alkohol tinggi ini. Entah bisa laku tidak ya? Saudara Songchi ada di sini? Iya. Yang mulia penguasa kota. Kenapa Anda datang ke sini? Saudara Songchi, aku datang ke sini hari ini. Iya. Wah, aroma wangi araknya sangat kental sekali. Saudara Songchi, ternyata kamu suka minum juga ya? Iya. Wah, arak yang enak sekali. Yang mulia penguasa kota, arak ini cukup pedas. Minum pelan-pelan ya. Kamu kan tahu sifatku, minum minuman keras kayak air putih. Satu teguk ini bahkan tidak cukup. Buat saya minum. Saudara Songzi, ini arak apa sih? Kenapa rasanya sangat unik sekali? Arak ini namanya Mao Ziju. Ini arak hasil distilasi. Oh, yang mulia penguasa kota, bagaimana menurut Anda tentang arak ini? Arak ini, meskipun rasa arak ini sangat unik, rasanya tetap nikmat setelah ditelan. Lagi pula, setelah meminumnya. Seluruh tubuhku terasa hangat. Hei, Tuan penguasa kota. Menurutmu, kalau arak ini aku jual? Laku tidak ya? Wah, arak yang enak sekali. Anggur ini lebih baik dari angkulang. Wah, saudara Songchi. Minuman ini jual padaku. Tuan penguasa, jangan sungkan. Berapa guci yang kamu butuhkan? Aku kasih saja gratis untukmu. Hei, cuma 5 guci kan? Aku masih mampu memberikannya secara cuma-cuma. Bukan 5 guci, tapi 50.000 guci. Berapa banyak? 50.000 guci. Tuan penguasa kota. Untuk apa banyak arak ini? Rasa arak ini unik. Lagi pula efeknya cukup kuat. Para prajurit kasar pasti menyukainya. Aku hibur pasukan. Ini hadiah untuk semua prajurit. 50.000 guci benar-benar bukan jumlah yang kecil. Hei, saudara Songchi. Tenang saja. Minuman keras termahal di pasaran sekarang. 40 tael perak per tempayan. Minuman Mauzi buatanmu ini. Aku kasih 60 perak per tempayan. Bagaimana? Satu tempayan minuman seharga 60 tael. 50.000 guci. 3 juta tael. Kali ini untung besar sekali. Aduh, Hampir lupa. 50.000 tempayan minuman ini. Bagaimana kamu bisa membuatnya begitu cepat? 50.000 tempayan minuman ini. Aku kirim ke perbatasan. Bisakah kamu membuatnya? Mohon yang mulia tenang saja. Aku antar tempayan padamu. Setelah ucapan ini keluar, Itu adalah perintah militer. Jika ada kesalahan, aku tidak akan memberi ampun. kata-kata orang berbudi. Kata-kata tak bisa ditarik kembali. Sewa ulang anggur dalam 3 hari. Kerjasama dengan keluarga Luo. Tuan Muda Song, apa yang Anda lakukan ini? Nona Luo, ini minuman baru buatanku. Kamu bisa coba dulu. Terus kita bahas urusan bisnis nanti. Anggur ini ternyata sangat jernih. Wah, aromanya harum pas masuk mulut. Rasanya manis segar. Benar-benar anggur berkualitas baik. Tuan Song, urusan bisnis yang ingin kamu bicarakan. Apa jangan-jangan berhubungan dengan anggur ini? Aku mau pakai cara anggur ini. Untuk menukarkan seluruh bisnis keluarga Luo. Benarkah? Tentu saja benar. Aku tukar anggur dengan Gucci. Yang paling murah. Teknologi penyulingan bukan rahasia. Layak tukar 50.000 guci anggur. Ini, Baik, aku setuju. Pengelola rumah Luo hadir. Nona Muda, pergi ke gudang anggur. Hitung stok anggur di sini. Kirim semuanya. Antar ke halaman Gang Tian Shui saja. Dengarkan? Cepat atur semuanya. Hei, cara buat anggur tertulis di sini. Ada yang tidak mengerti? Tanyakan padaku. Tuan Sun, bolehkah aku bertanya? Untuk apa banyak minumanmu? Tentu saja diminum dong. Palu ajaib semua wujud. Membentuk ulang 50.000 guci anggur motai. Saudara Songchi. 50.000 guci anggur motai. Sudah selesai diproduksi belum? Semua sudah siap. Ada di halaman. Tidak disangka dalam waktu 3 hari. Kamu bikin 50.000 anggur mutai, saudara Songchi. Ini bukti 3 juta tael perak. Hanya yang dari kota Yongcheng ya. Kamu bisa ambil uang kapan saja.
Jual anggur dapat 3 juta tile. Buat sesuatu lebih populer dari anggur. Bukankah untung lebih banyak? Saudara Songchi, aku berterima kasih padamu. Cuaca kering dan sangat dingin. Mereka sering kekurangan pakaian dan makanan. Bisa minum dengan puas. Segelas anggur keras ini, itu sudah terlalu sulit bagi mereka. Kekurangan pakaian dan makanan? Aku terpikir sesuatu. Aku bisa buat makanan baru. Misalnya, ubi jalar. Hasil panennya tinggi dan sangat mengenyangkan. Pasti akan sangat disukai semua orang. Tuan, tolong kirim anggur ini untuk prajurit. Ya, baik. Tapi... apa sih? Bisa menghasilkan ubi jalar setelah ditingkatkan? Barang apa yang Bisa membentuk ulang ubi jalar? wuzu? Aku belum pernah dengar ubi jalar. Aku tahu di mana ada singkong. Apakah kamu butuh? Iya. Cepat carikan aku beberapa ubi kayu. Benar-benar berhasil membentuk ulang ubi jalar. Bagus sekali. Semua bagian ubi jalar sangat berguna. Batang dan daun ubi jalar bisa diolah jadi sayuran. Ubi jalar bisa jadi karamel manis. Ada juga bola-bola ubi jalar. Kalau begitu, aku bisa jual ubi di jalan. Aku bisa promosikan ubi jalar. Tapi juga bisa menghasilkan uang. Ubi panggang manis lembut. Lebih manis dari cinta pertama. Cuma 1 tel perak sepotong. Apa sih ubi jalar itu? Berani jual seperak-perak? Kalau tidak mampu beli pergi sana. Jangan ganggu orang yang mau beli. Ubi jalar 1 perak per potong. Menurutku tidak ada yang beli. Jangan bermimpi di sini deh. Aku mau sepotong ubi jalar. Beneran ada yang beli ya? Aku lihat siapa bodoh itu. Ternyata utusan kekaisaran. Aku mau sepotong ubi jalar. Oke, siap. Hei, Kakak pangeran ketiga, ada apa? Aku belum pernah dengar ubi ini. bagaimana kalau ini beracun? Kamu pengawal utusan kerajaan ya? Kok tidak sopan sekali? Hai, ini pangeran ketiga dari dinasti Qin. Yang mulia pangeran Qin. Dia datang di waktu yang tepat. Ubi jalar sudah punya saluran penjualan. Hei, yang mulia pangeran Qin. Aku tidak menerima uangmu. Coba, aku buatkan sepotong gratis untukmu. Ubi ini belum pernah terdengar di dinasti Qian. Bagaimana kamu buktikan ini tidak berbahaya? Lepaskan yang mulia pangeran Qin segera. Ubi jalar ini enak banget. Bawakan aku sepotong lagi. Hadapi orang suka bantah ini. Cara terbaik adalah membantah langsung. Lembut, kenyal, dan enak sekali. Ning Yue, kamu coba juga. Hari ini kita buka toko. Beli 1 dapat 1 gratis. Terima kasih banyak. Wah, Manis banget. ubi jalar di sini harganya berapa? Saya ambil semuanya. Ubi jalar ini sangat berharga. Tapi pangeran Qin adalah pelanggan besar. Ayo kita jadi teman sekarang. 4 juta tile perak. Apa? Songchi ya. Ubi jalar kamu kayak bongkahan emas. Berani jual 4 juta tile perak? Yang mulia pangeran Tuan Xiao. Aku rasa dia sengaja mencari masalah. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Songchi, apa yang kamu lakukan? Kalian tahu tidak berapa umbi ini hasil per tahun? Menurutku sih, Hanya 10 jin per hektar. Ubi bisa tumbuh 100 kg setahun. tanaman ubi menghasilkan banyak. Hasil permu 1000 jin. Sama sekali tidak mungkin. Ubi ini hasil tinggi. Bahkan di tahun bencana sekalipun, rakyat Dakian tidak akan kelaparan. Jadi, yang mulia pangeran, Kamu pikir beli ubi jalar? harapan rakyat Dakian bisa makan kenyang. Kakak kaisar ketiga, Songchi, memang punya kemampuan hebat. Kaca itu memang dia yang dapatkan. Ubi jalar ini bukan barang biasa. Baik, 4 juta tel perak. Saya pangeran mau semua ubi jalar. Ini bukti 4 juta tel perak. Siapkan kebun pertanian luar kota. Khusus menanam ubi jalar. Apakah kamu bersedia mengajari? Mereka cara menanamnya. Tidak masalah. Ubi jualnya cuma 4 juta perak. Tapi dengan pangeran Qin, Klien besar ini terhubung. Nanti pasti untung lagi kok. Yang mulia pangeran Chen Tuan Xiao. ubi jalar ini hasilnya tinggi. Rakyat tidak bisa makan ini. Keluarga Han kita menemukan varietas unggul di barat. Menurut para pedagang lokal di sana, hasil panen permu bisa mencapai sampai 500 jin penuh. 500 jin. Sekarang tono dinasti Dakian kita. Hasilnya cuma 200 jin per mu. Jika keduanya bisa capai 500 jin, aku akan laporkan ke istana. Akan diberikan hadiah yang sangat besar. Aku bisa buat bibit unggul lagi. Panen 500 jin buat Raja Heran. Jika aku ciptakan bibit unggul, Semua orang akan terkejut.
Songchi. Setelah varietas unggul kita sebarkan. Ubi ini tidak ada gunanya. Hanya 500 jin saja. Apa yang ada untuk dibanggakan? Bibit unggul hasilku. Apalagi yang kamu katakan? Songchi, pergi ke desa Kingshan bareng. Ajari petani cara menanam ubi jalar. Bawa juga benih unggul dari Hanjiang. Cari orang untuk mencoba menanamnya. Pergi ke desa Kingshan. Pas banget. Aku bisa biarkan benih. Cari orang lain untuk uji tanam. Hore, benih unggul berhasil dibiakkan. Ini baru tanaman pangan hasil panen tinggi sesungguhnya. Harus cari orang coba menanamnya. Tuan Muda Song. Kami sudah sesuai dengan perintahmu. Mulai menumbuhkan bibit ubi jalar. Apakah kamu mau pergi melihatnya? Baik, Kepala Desa Liu. Kamu cari tempat tanam sekantong ini. Ini biji-bijian hasil tinggi. Apa? Hasil panen permu 1000 jin? Aku tak lihat hasil panen begini. Ini lebih tinggi? Kamu cari tempat untuk mencoba menanamnya. Nanti kamu pasti tahu sendiri. Baik, aku segera cari orang menanamnya. Aku akan merawatnya sendiri. Aku ingin lihat tanaman ini. Tunggu 4 bulan lagi. Saat panen padi musim ini. Aku harus bicara dengan Pangeran Jin. Tuan Muda Sun, 2 jenis panenmu capai 1200 jin. Kalau bisa dipopulerkan ke dinasti Dakian, tak ada lagi yang kelaparan. Kalau ada pupuk kimia, hasilnya bisa mencapai 1500 jin. Apa? 1500 jin? Laporkan kepada Yang Mulia Kaisar. Hamba tadi sedang bersama Song. Tuan bicara benih unggul. Aku datang hari ini. Datang untuk memeriksa kedua jenis ini. Song Chi, hari ini hari aku tampil keren. Kamu nggak bisa merebut dariku lagi. Baik, kita tunggu saja. Kepala Desa Liu, bibit unggul hasil percobaan ini. Di mana hasil panennya? Yang Mulia Pangeran. Ini dia, hamba tadi sudah menimbangnya. Hasil panen permu. 450 jin. Panen permu kali ini ternyata mencapai... 450 jin. Ya, ini luar biasa. Hanya 450 jin yang sedikit itu. Raja Qin terlalu panik. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Gabah ini beratnya 450 jin loh. Apakah ada bibit lebih produktif? Kamu benar sekali. Aku memang punya, tidak mustahil. Ini hasil panen Tuan Song. Beratnya mencapai 1200 jin penuh. Kepala Desa Liu, apa semua yang kamu bilang benar? Aku jamin dengan nyawaku. Serius. Semua ucapan saya benar adanya. Sama sekali tidak ada kebohongan. Ini... Songchi, kamu sangat produktif. Aku sebagai pangeran pasti mendapatkannya. Kamu ajukan syarat apapun. Mohon maaf, Yang Mulia Pangeran. Saya tidak jual kedua jenis ini. Saya bisa mengubah pisau biasa. Dibentuk jadi pedang baja. Tak terkalahkan. Pisau negarayan, setajam apapun. Tidak bisa lawan pisau baja. Dengan ini saya untung besar lagi. Astaga. Ini benar-benar pisau dapur baja murni. Pisau baja murni ini luar biasa. Aku harus buat Xiaopingnan lihat kekuatan dari pisau ini. Tuan Song, Saya datang atas perintah Pangeran Qin. untuk mengantarkan undangan kepada Anda. Undangan? Undangan apa? Putra lewat Kota Yong. Yang Mulia Qin harus bersikap ramah. Jamu dia besok malam. Mohon Anda hadir untuk menemani. Kebetulan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan pisau baja milikku.